Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini bersama saya Akram Qurtubi Nafis. Insya Allah pada pagi ini kita akan belajar bersama tentang puasa. Berhubung dalam waktu yang dekat ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan, maka kita harus mengetahui apa itu puasa, kemudian bagaimana fadilah-fadilah puasa, dan apa saja yang harus kita lakukan dan kita hindari ketika berpuasa. Oke, yang pertama, di bulan suci Ramadan itu kita diwajibkan yang namanya berpuasa, namanya puasa Ramadan. Di sini saya membawa kitab Sahih Bukhari. Ya, di sini akan saya bahas tentang beberapa hadis yang bersangkutan dengan puasa dan fadilah-fadilahnya. Yang paling pertama, puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang pertama, dalil di sini ini menerangkan tentang wajibnya berpuasa Ramadan. Yang harus perlu kita perhatikan dalam ayat ini, dalam Al-Qur'an ada beberapa seruan yang ini khusus. Ya ayyuhan nas, ini khusus untuk manusia. Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat di sini hanya khusus untuk orang kafir. Maka pada ayat berpuasa di sini didahului ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, pertama ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang yang beriman. Ya, ingat, dalam ayat Al-Qur'an setiap ada kata-kata amanu pasti selalu disandingkan dengan suatu perbuatan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa. Ada lagi dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu kata-kata amanu disandingkan dengan amilus solihat, perbuatan yang baik. Maka orang yang berbuat baik itu selalu harus disandingkan dengan iman. Maka ketika ada seseorang yang dia tidak beriman tapi dia berbuat baik, itu amalnya sia-sia dan tidak ada balasannya. Karena syarat diterimanya perbuatan baik itu harus beriman. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Ya, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, amalan puasa ini bukan hanya ada ketika zamannya Rasulullah SAW, bukan. Tetapi dari umat-umat sebelum pun itu sudah diwajibkan ada yang namanya ibadah dalam bentuk puasa. Baik itu dari zamannya Nabi Musa, kemudian dan semua nabi-nabi sebelumnya itu ada yang namanya ibadah puasa. Ini wajib. Dan wajib ini ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, kita bahas di sini. Di sini ada babu fadlis saum, ya kan? Yang pertama, di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, kok puasa itu perisai bagaimana? Dalam artian di sini puasa itu perisai. Puasa itu akan menjadi perisai bagi orang yang berpuasa, orang yang melakukan puasa. Ketika dia di dunia, puasa itu akan menjadi perisai. Perisai dari apa? Perisai dari segala sesuatu amal keburukan, baik itu dari amal keji, kemudian berupa kebohongan dan segala macam. Semua puasa itu menjadi perisai.
Tetapi nanti ketika di akhirat puasa itu akan menjadi perisai seseorang dari api neraka. Maka puasa itu perisai bagi diri kita seperti halnya seseorang sedang melakukan perang. Orang ketika perang dia membawa perisai guna untuk menahan dari serangan musuh. Maka puasa di sini itu untuk menahan dari siksa api neraka dan sesuatu hal yang buruk tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Asyamu junnatun, fala yarfuth wala yajhal." Maka ketika seseorang berpuasa jangan sampai ia yarfuth, berbuat keji, wala yajhal, suatu hal yang bodoh. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Maka ketika ada seseorang yang menyerangnya atau memeranginya atau berbuat keji kepadanya, maka katakanlah bahwasanya saya sedang berpuasa. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa ada orang ngejek kita, kita balas ngejek. Ada orang yang berbuat zolim kepada kita, katakan pada diri kita bahwasanya kita sedang berpuasa. Kita sedang menahan dari segala sesuatu perbuatan yang jelek. Itu. Kemudian wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Nah, di sini bahwasanya ketika seseorang sedang berpuasa walaupun dia itu tidak sikat gigi, dia itu pokoknya bau mulut lah intinya. Ya, ingat, bau mulutnya orang yang berpuasa di dunia itu sesungguhnya bagi Allah atyabu min rihil misk. Jadi orang yang berpuasa walaupun di dunia itu bau mulutnya, bau iler kah, bau apakah, itu nanti sesungguhnya bagi Allah itu lebih wangi daripada misik. Minyak misik itu minyak wangi, intinya wangi. Ya, bukan bau iler. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajri bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ya, ketika kita berpuasa, oke, kita meninggalkan yang namanya makan, kita meninggalkan yang namanya minum, ya. Tetapi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Kam min shaimin la yanalu syai'an illal ju' wal 'atash." Berapa banyak? Ingat, kam di sini bukan kam harful istifham yang menanyakan kam berapa, bukan. Tetapi kam di sini adalah kam khobariyah. Kam khobariyah di sini untuk memberitahu orang yang lain bahwasanya saking banyaknya orang yang berpuasa. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, la yanalu syai'an, tidak mendapatkan sesuatu illal ju' wal 'atash, kecuali dia hanya dapat menahan lapar dan hausnya saja. Ya. Maka di sini dilanjutkan, asyamuli wa ana ajri bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan mengganjarkannya atau memberi pahalanya. Maka setiap orang yang berpuasa itu kadar pahalanya berbeda-beda. Ya, kita sama-sama puasa, oke, ya. Tetapi pahala antar individu orang yang berpuasa itu berbeda di mata Allah. Karena pahala puasa itu yang memberikan langsung oleh Allah. Di sini dijelaskan asyamuli wa ana ajri bihi. Puasa itu hanya antara dirinya dengan Allah. Contoh, ana makan diam-diam ketika lagi puasa misalnya. Ana makan diam-diam, kemudian ana balik ke keluarga ana, balik ke kamar, balik ke teman-teman. Ketika ana bilang ana masih puasa, walaupun ana udah makan, teman ana gak ada yang tahu dan masih menganggap ana berpuasa. Karena yang namanya ibadah puasa itu antara si soim, dirinya orang yang berpuasa, kepada Allah. Maka ibadah yang tahu ketika berpuasa itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda antara orang yang berpuasa. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang yang berpuasa nih, dia sahur, oke, sahurnya makan banyak gitu kan, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring, oke, makannya banyak. Oke, emang sahur itu kita dianjurkan untuk sahur, tapi dia itu bahkan saking semangatnya, sahur jam 2 misalnya, ana semangat puasa ana nih, jam 2 sahur, oke, makan yang banyak, akhirnya dia kekenyangan makan dan setelah sahur dia tidur bangun-bangun sebelum asar gitu kan, atau setelah asar, atau pengen maghrib intinya. Ya, kemudian udah gitu bangun-bangun dia langsung ngabuburit, akhirnya sholat subuhnya, kemudian sholat zuhur, sholat asarnya kelewat. Nah, kemudian ada orang yang puasanya sungguh-sungguh,
malamnya ia pakai untuk sholat sunnah, baik itu tahajud, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian witir. Kemudian setelah itu ia sahur secukupnya. Setelah sahur ia sambung dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah sholat subuh ia sambung dengan tadarus Al-Quran. Kemudian tadarus sampai terbit matahari. Kemudian ia sambung dengan sholat duha. Kemudian setelah sholat duha, oke, yang ingin bekerja silakan bekerja. Ada yang mungkin dia itu kerja di toko, kemudian ada yang mengajar. Tidak ada larangan ketika berpuasa, silahkan bekerja. Kemudian setelah itu disambung lagi dengan sholat zuhur, zuhurnya berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur mungkin tadarus Al-Quran sebentar. Kemudian setelah itu istirahat. Setelah istirahat kemudian dia sambung dengan sholat asar. Sholat asarnya pun berjamaah. Kemudian setelah sholat asar mungkin ia baca tadarus Al-Quran lagi. Setelah tadarus sampai waktu berbuka, kemudian dia berbuka puasa. Maka sungguh pahala orang yang pertama tadi dengan orang yang kedua ini berbeda ganjaran pahalanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, asyamuli wa ana ajri bihi. Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka sangat banyak fadilah puasa Ramadan khususnya, ya. Dan di sini salah satunya saya akan membacakan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni yang artinya barang siapa orang yang mendirikan atau orang yang menghidupi Lailatul Qadar dengan amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar, insyaallah akan kita bahas nanti, ya. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dan barang siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pada bulan suci Ramadan ini ayo kita perbanyak amal kebaikan. Ya, baik itu dari puasa, kemudian banyak-banyak juga kita membaca Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Ya, sungguh banyak keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. Dan rugi orang yang ketika bulan puasa dia tidak melakukan amal kebaikan. Ingat, ya. Ketika bulan Ramadan ini menjadi tadrib, menjadi latihan kita supaya kita terbiasa melakukan amal kebaikan, dan tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga harus terus disambung dengan bulan-bulan setelahnya. Maka dalam 12 bulan ini ada 1 bulan di mana 1 bulan itu untuk latihan kita supaya beribadah baik, supaya amal kita baik, supaya 11 bulan setelahnya kita bisa melakukan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk kurang komentar silahkan di komentar saja, tidak masalah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.